Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 5. Aplikasi yang saya buat adalah Notebooks, sebuah aplikasi catatan harian. Jadi, saat pertama kali aplikasi dijalankan, kita akan langsung diarahkan ke halaman login. Karena di sini saya belum memiliki akun, maka saya akan melakukan register terlebih dahulu. Setelah proses register selesai, kita bisa langsung login menggunakan username dan paspor yang telah kita buat tadi. Jadi ini adalah tampilan utama atau halaman beranda dari aplikasi Notebooks. Di sini terdapat fitur untuk tambah atau membuat catatan baru. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah catatan lalu menyimpannya. Maka catatan yang telah disimpan akan otomatis muncul di halaman beranda dan halaman daftar catatan. Di halaman catatan ini, kita juga dapat menggunakan fitur pencarian serta melakukan filter berdasarkan kategori. Selain itu, kita bisa melihat detail dari setiap catatan dan kita juga bisa memperbaruinya jika diperlukan. Halaman terakhir adalah menu pengaturan. Pada halaman ini, terdapat opsi untuk mengubah tema aplikasi menjadi mode gelap atau mode terang. Dan ada juga fitur untuk menghapus seluruh catatan. Jadi, ketika fitur ini ditekan, maka seluruh catatan yang ada akan terhapus secara permanen. Dan yang terakhir, ada tombol untuk logout atau keluar dari aplikasi. Jadi, ketika tombol ini ditekan, maka pengguna akan keluar dari akunnya dan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya masuk ke pembahasan kodenya. Jadi, kode yang pertama itu yaitu login activity Java. Kode ini tuh untuk mengelola alur autentikasi aplikasi tersebut. Jadi di awal ini saya mendeklarasikan dan menginisialisasi seluruh komponen UI seperti kolom input, tombol, serta shared brief manager yang berfungsi untuk memeriksa apakah ada username yang tersimpan sebelumnya agar pengguna tidak perlu mengetik ulang username-nya. Selanjutnya masuk ke logika utama pada metode doLogin. Jadi sistem pertama-tama akan mengambil teks input, lalu melakukan validasi awal. Jadi jika kolom kosong atau kombinasi akun salah, aplikasi akan memanggil fungsi show error untuk memunculkan pesan peringatan serta memicu fungsi check from yang memanfaatkan objek animator untuk memberikan efek visual getar interaktif langsung pada kolom username dan paspor. Namun, jika data berhasil divalidasi oleh Shared Brief Manager, sistem akan menyimpan sesi pengguna, memeriksa status checkbox yang bertuliskan ingat saya, dan langsung mengalihkan ke halaman main activity Java menggunakan intent sembari menutup halaman login ini agar tidak bisa diakses kembali dengan tombol back. Selanjutnya, kode main activity Java. Kode ini berfungsi sebagai pengendali utama untuk mengatur alur logika, navigasi, dan manajemen data catatan secara real-time. Pada bagian awal, saya mendeklarasikan beberapa komponen penting, meliputi shared brief manager, nama pengguna aktif, referensi untuk 3 halaman utama yaitu page home, page notes, dan page settings, komponen statis, fitur pencarian, filter kategori, serta pilihan warna untuk catatan. Dalam siklus hidup on-create, sistem memastikan keamanan sesi pengguna terlebih dahulu. Jika sesinya valid, maka sistem akan memuat tema yang sesuai dan menjalankan sejumlah fungsi modular seperti init views, init buttons nav, setup search and filter, serta memperbarui data antarmuka melalui fungsi refresh all. Kemudian di dalam metode initView, seluruh komponen UI XML dihubungkan ke objek Java, seperti komponen Recircle View untuk daftar catatan dikonfigurasi menggunakan Node Adapter yang mendeteksi aksi klik item untuk proses penyuntingan, serta aksi penghapusan catatan.
Selain itu, fungsi untuk tombol logout dan switch pengaturan juga dikonfigurasikan pada bagian ini. Kemudian untuk fitur pencarian dan penyaringan pada fungsi setup, search, and filter, di sini saya menyematkan listener text. Jadi setiap kali pengguna mengetikkan kata kunci atau memilih kategori tertentu, maka fungsi filter unsearched node ini tuh akan menyaring data catatan dari penyimpanan lokal menggunakan stream API berdasarkan kata kunci dan kategori tersebut secara bersamaan. Kemudian memperbarui tampilan layar secara instan. Terus, navigasi antar halaman diatur oleh fungsi init bottom nav dan showpage. Jadi fungsi ini tuh bekerja secara efisien dengan cara mengubah status visibilitas halaman gone atau visible tanpa perlu membuat aktivitas baru, sekaligus menyembunyikan tombol tambah secara otomatis saat pengguna berada di halaman pengaturan. Kemudian fungsi resverse all ini tuh bertugas untuk memperbarui kalkulusasi statis seperti total catatan, catatan penting, dan catatan harian, serta membatasi pratinjau catatan di halaman beranda maksimal 4 item saja agar tampilan antarmukanya tuh lebih rapi. Kemudian yang terakhir itu ada proses pembuatan dan penyuntingan catatan yang dikelola oleh fungsi Open Add Note Dialog dan Open Edit Note Dialog. Jadi kedua fungsi ini tuh untuk menampilkan dialog custom untuk mengisi konten dan memilih warna latar belakang melalui fungsi Build Color Picker. Setelah pengguna memilih untuk menyimpan, datanya itu akan divalidasi dan dibungkus ke dalam objek Note, lalu disimpan kembali ke dalam Share Brief Manager. Selanjutnya terdapat kode Node Java. Jadi kelas ini merupakan sebuah kelas model data atau data objek sederhana yang berfungsi untuk mempresentasikan struktur data dari sebuah catatan di dalam aplikasi notebooks. Pada bagian awal kelas ini, saya mendeklarasikan beberapa atribut private yang menyimpan informasi spesifik dari setiap catatan. Atribut tersebut meliputi ID sebagai pengidentifikasi unik berbasis angka, title untuk judul catatan, body untuk isi atau konten catatan, dan kategori untuk pengelompokan kategori, color untuk penyimpanan kode warna latar belakang, serta date dan date raw untuk menyimpan informasi waktu pembuatan dalam format teks. Jadi kelas ini tuh memiliki sebuah konstruktor utama yang menerima seluruh parameter tersebut untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek node pertama kali dibuat. Yang terakhir itu saya menyediakan sejumlah metode getter seperti getID, getTitle, dan getCategory yang berfungsi untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut private tersebut dari luar kelas. Karena data catatan ini tuh bersifat statis setelah dibuat atau diperbarui dari dialog. Jadi saya tidak menambahkan metode setter di dalam kelas metode model ini. Selanjutnya kode Node Adapter Java. Jadi kelas ini tuh berfungsi sebagai jembatan penghubung yang mengatur bagaimana data dari daftar catatan atau list node ditransformasikan dan ditampilkan ke dalam komponen Recircle View pada antarmuka aplikasi. Pada bagian awal ini, saya mendefinisikan sebuah interface internal bernama onNode Activation, maksud saya onNode Action Listener yang memuat dua fungsi utama, yaitu onDelete dan onItemClick. Kedua interface ini tuh bertujuan untuk meneruskan aksi interaksi dari dalam adapter kembali ke kelas MainActivity. Kemudian kelas Node Adapter ini tuh mengimplementasikan tiga metode wajib dari Recircle View Adapter. Yang pertama itu onCreate View Holder yang berfungsi untuk menginflasi atau memuat layout baris tunggal dari XML bernama rLayout Item Node. Kemudian membungkusnya ke dalam objek node.vh atau view holder. Kemudian yang kedua itu ada onBean View Holder
yang bertugas untuk mengikat data dari objek node ke komponen UI berdasarkan posisinya masing-masing. Di sini tuh ada judul, isi, kategori, dan tanggal catatan. Dipetakan ke dalam teks. Selain itu, terdapat blok try-catch yang berfungsi untuk mengubah warna latar belakang aksen catatan secara dinamis berdasarkan kode heksadesimal, misalnya heksadesimal warna yang tersimpan. Pada metode ini pula, listener dipasangkan pada seluruh area item untuk memicu aksi sunting data, serta pada tombol khusus button delete untuk memicu aksi penghapusan catatan. Kemudian yang ketiga itu ada get item count yang mengembalikan nilai berupa total jumlah data catatan yang tersedia di dalam daftar saat ini. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi update notes yang digunakan untuk memperbarui seluruh daftar catatan lama dengan daftar catatan yang baru, yang memicu penyegaran tampilan layar secara otomatis menggunakan fungsi notify data set change. Kemudian kelas statis notify ini tuh di bagian paling bawah berfungsi untuk menampung referensi dari komponen visual XML supaya proses pencarian ID komponen melalui FinView by ID berjalan dengan lebih efisien. Kemudian kode Node Detail Activity Java. Kode ini tuh berfungsi untuk menampilkan detail dari suatu catatan sekaligus mengelola proses penyuntingan data catatan tersebut secara spesifik pada halaman terpisah. Pada bagian awal ini tuh, saya mendeklarasikan beberapa komponen UI seperti edit text untuk judul dan isi catatan, serta spinner untuk kategori catatan. Di sini juga terdapat variabel untuk menyimpan identitas pengguna aktif, ID unik catatan yang sedang dibuka, serta kode warna latar belakang dari catatan tersebut. Dalam siklus hidup OnCrit, sistem terlebih dahulu memuat sesi pengguna, kemudian membungkus komponen XML ke Java, dan mengkonfigurasi pilihan data pada komponen spinner menggunakan array adapter. Langkah krusial pada fungsi ini adalah menangkap parameter data yaitu node ID yang dikirimkan dari halaman sebelumnya melalui objek intent. Jadi, jika ID tersebut valid, maka fungsi load node data akan dijalankan untuk mencari catatan yang sesuai di dalam penyimpanan lokal shared brief manager, lalu menampilkan kontennya ke layar dan mengatur posisi pilihan kategori pada spinner. Terus proses pembaruan data ditangani oleh fungsi update node. Jadi ketika pengguna menekan tombol simpan, fungsi ini tuh akan memvalidasi input judul terlebih dahulu untuk memastikan data tidak kosong. Jika valid, maka sistem akan memperbarui isi objek node tersebut, memperbarui teks format tanggal pembuatan ke waktu saat ini, dan menyimpannya kembali ke dalam shared brief manager. Kemudian setelah proses pembaruan data berhasil dilakukan, sebuah pesan konfirmasi atau TOTS akan muncul di layar dan aktivitas ini akan ditutup secara otomatis menggunakan fungsi finish. Selanjutnya, kode register activity Java. Kode ini tuh berfungsi untuk mengelola alur pendaftaran pengguna baru sebelum pengguna dapat menggunakan aplikasi notebooks tersebut. Jadi pada bagian awal ini, saya mendeklarasikan komponen UI yang diperlukan, meliputi edit text untuk menginput username, nama tampilan display name, kata sandi, serta konfirmasi kata sandi. Di sini juga terdapat tag view untuk menampilkan pesan kesalahan, serta objek share brief manager untuk mengakses penyimpanan data lokal. Dalam siklus hidup OnCrit, setelah memuat layout XML melalui set content view, sistem akan menginisialisasi seluruh komponen UI tersebut menggunakan FinView by ID. Pada bagian ini, saya juga memasang listener pada teks TV login yang akan memicu fungsi finish untuk langsung mengembalikan pengguna ke halaman login, serta pada tombol button register untuk memicu fungsi do register. Kemudian
Alur validasi dan pendaftaran utama dikelola di dalam fungsi doRegister. Ketika fungsi ini berjalan, sistem pertama-tama akan mengambil seluruh teks input dari pengguna dan melakukan serangkaian pemeriksaan login secara ketat, yaitu untuk memastikan tidak ada kolom yang kosong, memastikan panjang minimal username dan kata sandi telah terpenuhi, serta memastikan kecocokan antara kata sandi dengan konfirmasinya. Selain itu, fungsi ini juga memeriksa ke dalam database lokal melalui SPM is username taken untuk memastikan bahwa username yang dimasukkan belum digunakan oleh orang lain. Jadi, jika seluruh kondisi validasi tersebut berhasil dilewati, sistem akan membuat objek user baru dan menyimpannya ke dalam penyimpanan lokal melalui fungsi SPM register user. Sebagai penutup, aplikasi akan menampilkan pesan pemberitahuan akses menggunakan TOS, lalu mengarahkan pengguna ke halaman login activity dengan menyertakan flag clear top untuk membersihkan tumpukan aktivitas. Kemudian menutup halaman register ini secara permanen menggunakan fungsi finish. Selanjutnya ada kode Shared Pref Manager Java yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan database lokal aplikasi menggunakan komponen Shared Preference. Kelas ini bertugas untuk menyimpan data pengguna, catatan, serta pengaturan referensi secara permanen di dalam perangkat. Pertama, saya mendeklarasikan nama berkas preferensi, serta konstanta key prefix yang digunakan untuk memetakan data secara spesifik berdasarkan nama pengguna yaitu username. Kelas ini mengimplementasikan pola desain Singleton melalui fungsi getInstance untuk memastikan bahwa akses ke penyimpanan lokal hanya melalui satu pintu atau instansi tunggal di seluruh aplikasi. Untuk mempermudah penyimpanan objek kompleks seperti daftar pengguna dan daftar catatan, saya memanfaatkan pustakan JSON untuk mengonversi data objek menjadi teks berformat JSON saat disimpan, serta mengonversikannya kembali menjadi objek Java saat data dibaca. Di dalam kelas ini, manajemen data dibagi menjadi 3 fungsional utama. Yang pertama itu manajemen akun pengguna yang dikelola melalui fungsi register user, is username taken, dan validate login. Proses ini didukung oleh fungsi internal getRuser yang secara otomatis menyediakan satu akun bawaan awal, yaitu username-nya admin dengan kata sandi 123 jika aplikasi baru pertama kali dijalankan. Yang kedua, manajemen data catatan yang dikelola secara dinamis melalui fungsi getNotes, SaveNotes, AddNotes, dan DeleteNotes. Jadi setiap catatan disimpan secara tersolisasi menggunakan kombinasi kata kunci keynote prefix dan username aktif, sehingga data catatan antar pengguna di dalam satu perangkat tidak akan saling bercampur. Yang ketiga yaitu manajemen sesi aktif dan preferensi antarmuka. Fungsi-fungsi di bagian bawah bertugas untuk menyimpan status pengguna yang tidak masuk, mengelola fitur Remember Me, serta menyimpan preferensi personalisasi pengguna seperti pengaturan tema gelap, serta notifikasi dan status animasi aplikasi. Selanjutnya ada kode Splash Activity Java yang berfungsi sebagai halaman penyambut atau splash screens yang berdurasi 1,2 detik yang menggunakan objek handler dengan metode post-delete untuk mengontrol alur masuk aplikasi secara otomatis. Setelah jeda tersebut selesai, kode akan memeriksa status sesi di Shared Pref Manager melalui proses percabangan. Jika data pengguna aktif ditemukan, pengguna langsung dialihkan ke halaman utama yaitu Main Activity. Namun, jika kosong, mereka akan diarahkan ke halaman masuk login activity. Setelah perpindahan halaman tersebut dipicau melalui intent, fungsi finish segera dipanggil untuk menghapus activity ini dari tumpukan activity stack agar pengguna tidak kembali ke halaman penyambut saat menekan tombol back. Selanjutnya yang terakhir ada kode user Java yang merupakan kelas model data yang berfungsi untuk mempresentasikan struktur data seseorang pengguna di aplikasi Notebooks. Di dalam kelas ini terdapat 3 atribut private utama berupa teks, yaitu username sebagai pengenal unik, paspor untuk kata sandi, dan display name untuk nama lengkap profil.
yang semuanya diinisialisasi melalui sebuah konstruktor utama. Selain menyediakan metode getter standar untuk mengakses nilai ketiga atribut tersebut, kelas ini juga memiliki metode logika khusus bernama getInitial. Fungsi dari metode ini tuh adalah untuk menghasilkan satu karakter huruf kapital secara berjenjang untuk dijadikan inisial foto profil pengguna. Jadi sistem akan memprioritaskan huruf pertama dari display name dan beralih ke huruf pertama dari username jika nama tampilan kosong, dan otomatis mengembalikan karakter tanda tanya sebagai nilai bawaan jika kedua data tersebut tidak tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode XML-nya. Yang pertama ada activity login XML. Kode ini tuh berfungsi untuk membangun halaman antarmuka atau UI tempat pengguna memasukkan akun mereka agar bisa masuk ke dalam aplikasi Notebooks. Secara keseluruhan, kode ini tuh berfungsi untuk menyediakan dan menyusun komponen-komponen visual di layar perangkat, seperti area header sapaan di bagian atas, 2 kolom kotak pengisian yaitu edit text untuk mengetikkan username dan kata sandi, kemudian sebuah tombol centang atau checkbox untuk mendeteksi apakah pengguna ingin akunnya diingat oleh sistem, serta sebuah tombol utama yaitu tombol untuk mengeksekusi proses masuk ke halaman beranda aplikasi tersebut. Selanjutnya kode activity main XML. Kode ini berfungsi sebagai arsitektur atau kontainer utama yang menyatukan 3 halaman aplikasi, yaitu beranda, daftar catatan, dan pengaturan ke dalam satu tampilan tunggal secara dinamis. Secara keseluruhan, kode ini tuh menggunakan koordinator layout sebagai akar utama untuk mengatur interaksi antar komponen visual di dalamnya. Di posisi paling bawah terdapat komponen bottom navigation view yang berfungsi sebagai menu navigasi utama untuk perpindahan halaman. Bagian di atas menu navigasi tersebut diatur sebagai area konten dinamis yang menyatukan 3 subhalaman di mana status visibilitasnya dikendalikan langsung oleh kode Java. Yang pertama halaman beranda atau page home yang berfungsi untuk menampilkan sapaan dinamis kepada pengguna, informasi tanggal, komponen 3 kartu grid untuk status catatan, yaitu total catatan penting, dan catatan hari ini, serta sebuah circle view untuk menampilkan pratinju singkat catatan terbaru. Yang kedua itu halaman catatan atau page notes, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data yang menyediakan kolom pencarian edit text untuk mencari judul atau isi catatan. Ada barisan tombol filter kategori yang dapat digulirkan secara horizontal, serta komponen recycle view untuk menampilkan seluruh daftar catatan secara lengkap. Kemudian yang terakhir ada halaman pengaturan atau page setting yang berfungsi untuk menampilkan kartu profil pengguna beserta inisial namanya, serta beberapa komponen tombol geser atau switch material untuk mengatur preferensi aplikasi seperti activity mode gelap, sistem notifikasi, dan animasi. Di halaman ini juga disediakan tombol khusus untuk menghapus seluruh catatan sekaligus dan tombol untuk keluar dari akun atau logout. Layout ini juga dilengkapi dengan sebuah tombol bulat melayang atau floating action button di sudut kanan bawah yang berfungsi sebagai akses cepat bagi pengguna untuk menambahkan catatan baru dari halaman beranda maupun halaman catatan. Selanjutnya, kode activity not detail XML. Kode ini tuh digunakan untuk membangun halaman antarmuka atau UI khusus tempat pengguna dapat melihat catatan secara detail sekaligus menyunting data catatan yang telah dipilih. Secara teknis, layout ini tuh dibungkus menggunakan scroll view agar responsif saat digulirkan dan menempatkan komponennya di dalam sebuah card view melengkung modern yang meliputi kolom komponen edit text, satu baris untuk mengubah judul catatan, sebuah spinner sebagai menu pilihan turun untuk mengganti kategori, serta komponen edit text multibaris dengan area luas untuk memodifikasi isi utama catatan. Seluruh formulir tersebut kemudian ditutup dengan susunan 2 tombol horizontal di bagian
paling bawah, yaitu tombol batal untuk membatalkan perubahan dan kembali ke halaman utama, serta tombol berwarna aksen pilihan perbarui catatan untuk mengeksekusi penyimpanan data hasil suntingan tersebut. Selanjutnya, kode halaman Activity Register XML. Ini tuh digunakan untuk membangun halaman antarmuka UI register atau pendaftaran akun bagi pengguna baru di aplikasi Notebooks. Secara teknis, layout ini dibungkus menggunakan scroll view agar tampilannya tetap responsif saat digulirkan pada layar yang terbatas, serta membagi tampilannya menjadi dua area visual utama. Bagian atas merupakan area header berwarna aksen yang berisi teks sapaan ajakan mendaftar, sedangkan bagian bawah menggunakan kontainer card view melengkung modern untuk menampung formulir pendaftaran. Di dalam kartu tersebut ini terdapat 4 kolom komponen edit text yang terdiri dari pengisian nama lengkap, username, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, yang didukung oleh komponen text view rahasia yaitu TV reg error untuk memunculkan pesan kesalahan, serta ditutup dengan sebuah tombol utama yaitu app complete button untuk mengeksekusi pembuatan akun dan teks tautan navigasi untuk kembali ke halaman masuk di posisi paling bawah. Selanjutnya ada kode Activities plus XML. Kode ini tuh adalah layout halaman penyambut atau splash screen aplikasi Notebooks yang menggunakan constrainer layout sebagai fondasi utama agar posisinya otomatis presisi di tengah layar. Layout ini membungkus sebuah linear layout vertikal yang menyusun 3 elemen visual dari atas ke bawah, yaitu text view yang berlatar melengkung berisi emoji kardus sebagai logo, dan text view judul bertulisan Notebooks yang besar dan tebal, serta ditutup dengan text view subjudul yang bertuliskan aplikasi catatan harian. Selanjutnya ada kode dialog @not.xml. Ini itu digunakan untuk membangun halaman antarmuka UI custom berbentuk dialog yang munculannya pop-up, tempat pengguna menginput data saat membuat catatan baru. Secara teknis, layout ini tuh menggunakan linear layout vertikal sebagai komponen induk utamanya untuk menyusun elemen formulir secara berurutan dari atas ke bawah. Komponen di dalamnya meliputi kolom edit text, 1 baris untuk mengisi judul catatan, kolom edit text multibaris, teks multiline dengan tinggi 100 dp untuk menulis isi dokumen, sebuah komponen spinner berbentuk menu turun drop down untuk memilih kategori catatan, serta ditutup dengan sebuah kontainer linear layout horizontal 11 colors yang berfungsi untuk menampilkan pilihan lingkaran warna latar belakang catatan secara dinamis. Selanjutnya yang terakhir yaitu item.xml yang merupakan berkas layout yang berfungsi untuk membangun desain 1 baris item catatan yang akan ditampilkan berulang di dalam Recircle View aplikasi Notebooks yang menggunakan card view melengkung modern sebagai kontainer utama. Tata letak ini membagi elemen menjadi 2 bagian secara horizontal, yaitu sisi kiri berupa view kecil sebagai garis aksen warna penanda catatan, dan sisi kanan berupa linear layout vertikal yang menampung konten utama. Konten tersebut disusun secara berurutan dari atas ke bawah, meliputi text view kategori berbentuk tabel kapsul, text view judul maksimal 2 baris, kemudian text view isi catatan maksimal 3 baris, serta ditutup baris paling bawah yang menyandingkan informasi tanggal pembuatan dan tombol image button untuk menghapus catatan.